Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan di dalam belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa dapat memahami tentang nilai-nilai sila pertama dan kedua dari Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidurnya. Teman-teman membuatkan wedang jahe untuk Edo. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah, walaupun mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, anak-anak, sikap teman-teman Edo itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Yuk kita pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Kalian tentunya masih ingat bunyi sila dari Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gambar burung Garuda ini adalah lambang negara Indonesia. Pada dada burung Garuda terdapat sebuah perisai dan gambar yang melambangkan sila-sila dari Pancasila. Mulai sila pertama dilambangkan dengan bintang, sila kedua dengan rantai, sila ketiga dengan gambar pohon beringin, sila keempat dengan gambar kepala banteng, dan sila kelima dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Nah, anak-anak, kalian pastinya sudah hafal lambang dan juga bunyi sila-sila dari Pancasila. Kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua sebagai berikut. Kalian simak baik-baik ya. Nilai-nilai sila pertama dari Pancasila. Yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Takwa itu berarti menjalankan semua perintah agama dan menjauhi seluruh larangannya. Kemudian nilai sila pertama yang kedua itu adalah toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lainnya. Toleransi itu dapat diartikan sebagai perilaku terbuka untuk menghargai segala perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi itu adalah sikap atau sifat toleran, ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya setiap orang. Kemudian nilai yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama.
Nilai yang keempat yaitu bersyukur atas karunia yang telah diberikan dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah nilai-nilai yang terdapat pada sila pertama Pancasila. Selanjutnya, nilai-nilai pada sila kedua Pancasila. Yang pertama adalah persamaan derajat dan hak setiap manusia. Bahwa setiap manusia itu memiliki persamaan hak dan derajat ya anak-anak. Kemudian yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Selanjutnya, nilai yang ketiga adalah solidaritas antar sesama manusia. Solidaritas itu adalah rasa kebersamaan, rasa kesatuan kepentingan, dan juga rasa simpati. Dan berikutnya yang keempat adalah perdamaian antar umat manusia di dunia. Nah anak-anak, itulah tadi nilai-nilai yang terdapat pada sila kedua dari Pancasila. Selanjutnya, coba kalian amati gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, ada dua orang pemuka agama. Mereka menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Coba kalian perhatikan, masing-masing membawa kitab sucinya. Selanjutnya, kalian perhatikan pada gambar kedua ini. Ada dua orang pemuka agama yang membantu sesamanya. Ini menunjukkan toleransi dan saling bantu antar umat beragama. Berikutnya gambar ketiga. Pada gambar ini terdapat 6 buah rumah ibadah. Ada masjid sebagai rumah ibadah umat muslim, gereja sebagai rumah ibadah umat Kristiani. Selanjutnya ada wihara. Wihara merupakan rumah ibadah untuk umat Buddha. Nah, kalian juga lihat di sini ada pura. Pura digunakan oleh umat Hindu sebagai rumah ibadah. Nah, selanjutnya ada kelenteng. Kelenteng ini digunakan untuk ibadah umat Konghucu. Nah, dengan adanya perbedaan dari rumah ibadah tersebut, kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Sekarang perhatikan pada gambar keempat. Di sini ada Beni dan juga teman-teman sedang menjenguk Edo yang sedang sakit. Nah, lalu pada gambar kelima, ada Beni dan juga teman-teman yang sedang berdiskusi dan saling menghargai pendapat orang lain. Berikutnya, kalian perhatikan pada gambar ke-6. Ada seorang teman yang sedang jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Ya, benar, kita harus membantunya. Kita wajib membantu teman yang sedang mengalami kesusahan ya. Nah, selanjutnya pada gambar ke-7 ada Siti yang sedang mengacungkan tangannya untuk bertanya atau berpendapat. Nah, di sini kita harus bersikap adil dalam mengajukan pendapat atau pertanyaan. Dilakukan secara bergantian dan juga tertib ya. Pada gambar ke-8, kalian perhatikan ada seorang anak yang sedang mencium tangan dari ibunya. Nah, ini adalah bentuk penghormatan anak kepada orang tuanya. Menghormati orang tua itu sebagai salah satu perintah agama ya anak-anak. Nah, sekarang coba kalian tulislah nomor gambar pada tabel berikut ini sesuai dengan pengelompokannya. Coba kalian jelaskan jawaban kalian itu. Nah, di sini sudah terdapat tabel, yaitu tabel pertama berisi perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, kemudian yang kedua perilaku yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Kalian tadi sudah perhatikan ya gambar-gambar dan sudah Bu Guru jelaskan. Sekarang kalian kelompokkan manakah yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sila pertama dan manakah yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sila yang kedua. Jika kalian sudah memperhatikan gambar-gambar tadi, coba kalian kelompokkan ya. Nah, untuk kelompok yang pertama yaitu perilaku yang sesuai dengan sila yang ke-1, itu yang pertama adalah menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian ada juga gambar kedua, toleransi dan saling bantu antar umat beragama. Lalu pada gambar ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan ada juga gambar ke-8, menghormati orang tua sebagai salah satu perintah agama. Nah, itulah contoh perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 ya anak-anak.
Selanjutnya, kita akan kelompokkan perilaku yang sesuai dengan sila kedua, sesuai dengan gambar yang sudah kalian amati tadi ya. Di sini ada gambar keempat, yaitu menjenguk dan membantu teman yang sedang sakit. Lalu ada gambar kelima, berdiskusi dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya ada gambar keenam, membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Dan yang terakhir adalah gambar ketujuh, bersikap adil dalam mengajukan pendapat atau pertanyaan. Nah, anak-anak, itulah tadi pengelompokan kita, perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 dan perilaku yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Nah, kalian masih ingat gambar ini? Ya, ini adalah gambar Beni dan teman-teman yang sedang menjenguk Edo yang sedang sakit. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu kegiatan Beni dan juga teman-temannya itu termasuk perilaku yang mencerminkan sila pertama atau sila kedua? Ya, tepat. Menjenguk dan membantu teman yang sakit merupakan salah satu perilaku yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Nah, selanjutnya ada gambar yang kedua ini. Coba kalian lihat dan amati ya. Ada Edo yang sedang merawat tanaman. Apakah perilaku Edo ini sesuai dengan sila pertama dari Pancasila atau sila kedua dari Pancasila, anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, benar. Merawat tanaman itu merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh perilaku dari sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak, kalian pastinya sudah memahami bukan? Manakah perilaku yang sesuai dengan sila pertama, manakah perilaku yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Untuk itu, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Selanjutnya, tugas kalian di rumah, coba kalian tuliskan apa saja perilaku yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan perwujudan sila pertama dan sila kedua dari Pancasila. Kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat.